orang ilmu politik atau para pembelajar politik itu kesulitan. Ya, misalnya pada tahun 2014-15 banyak sekali mahasiswa S1 dan S2 yang mencoba menjelaskan kepemimpinan seorang wali kota. Saya nggak usah sebut wali kota mana, tapi nggak ketemu karena sulit teorinya. Kalau toh ada, teorinya mesti masuk ke kepemimpinan yang dipelajari oleh mahasiswa administrasi publik. Kalau dijelaskan dengan perspektif atau teori elit politik, itu juga kurang memadai. Karena di situ seseorang menjadi wali kota, seseorang bisa menjadi politisi, baik laki-laki maupun perempuan, itu membutuhkan kajian khusus. Kajiannya itu menggunakan konsep elit atau menggunakan konsep kepemimpinan politik. Tidak cukup menggunakan konsep kepemimpinan saja, atau menggunakan jenis-jenis atau tipologi kepemimpinan. Kepemimpinan laissez-faire, kepemimpinan demokratik, bukan itu, nggak cukup. Oleh karena itu, mata kuliah elit dan kepemimpinan politik paling tidak menjembatani dan mengisi kekosongan dari para pembelajar ilmu politik atau para peneliti politik yang selama ini kesulitan menemukan perspektif atau kesulitan menemukan kerangka konsep, atau kesulitan menemukan kerangka teori, atau kesulitan menemukan teorinya. Pluralisme itu asumsinya atau proposisinya adalah semua, atau jangan semua, kekuasaan itu harus dibagi habis kepada semua kelompok kepentingan yang ada. Jadi, kenapa kekuasaan harus diberikan kepada kelompok kepentingan? Karena kelompok kepentingan ini dianggap sebagai representasi dari masyarakat. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang pluralisme, maka di sini asumsinya adalah tidak ada elit yang megang kekuasaan, yang membuat keputusan, yang membuat kebijakan publik, itu adalah kelompok-kelompok kepentingan. Kelompok-kelompok kepentingan ini itu yang benar-benar representasi dari berjalannya sistem politik demokrasi. Itu. Nah, orang-orang yang belajar elit seperti Machiavelli, seperti Plato, kalau Plato kan bilang bahwa yang memegang kekuasaan itu adalah orang yang bijak, orang yang paham tentang kebijakan, seorang filsuf. Ada nilai tertinggi yaitu virtue, kebajikan. Ya, nilai utamanya kebajikan, orang yang harus bermoral. Orang yang bermoral ini sah untuk membuat keputusan, mewakili rakyat. Rakyat dalam pandangan Plato itu bukan orang yang tidak punya peran. Tapi di sini rakyat itu bersama-sama dengan para filsuf mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama itu kemudian yang dirumuskan menjadi politik. Oleh karena itu, terjemahan dari politik sampai sekarang selalu menunjuk kepada definisi polis. Bagaimana praktek dari para filsuf ketika membuat kebijakan untuk mencapai kebaikan bersama. Ceritanya seperti itu. Jadi orang nunjuknya polis. Bukan polis sendiri sebenarnya, tapi suatu praktek. Di situ ada praktek pemerintahan. Di situ ada filsuf yang menjadi pemimpin yang mengajak rakyat untuk melakukan dan mencapai kebaikan bersama. Kebaikan bersama itu kemudian menjadi titik bahasan dari ilmu politik. Anda ingin menjelaskan misalnya ya kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah. Kalau Anda cuma pakai konsep kepemimpinan yang ada di administrasi publik, itu tidak bisa menjelaskan siapa sebenarnya Gubernur Jawa Tengah. Bagaimana dia membangun koalisi, bagaimana dia membangun pendukung. Itu nggak ada teorinya kalau pakai
perspektif administrasi publik. Tapi kalau pakai perspektif kepemimpinan politik, Anda akan paham bahwa seorang gubernur bisa menjadi gubernur karena dia punya partai yang mengusung. Dia bisa menjadi gubernur karena dia punya pendukung. Jelek baiknya performa kerja gubernur di era digital itu dikarenakan dia bisa memelihara buzzer. Itu dijelaskan semua di Handbook of Political Leadership. Jadi dalam perspektif yang klasik, yang bukan Marxian atau yang bukan neo-Marxian, kepemimpinan politik itu hanya bisa dijelaskan karena dia memiliki modal sosial dan memiliki garis keturunan dari orang tuanya, dari kakeknya, dari bapaknya, dari saudaranya. Ya, ini nanti Anda bisa membongkar bagaimana pemimpin-pemimpin politik di dunia itu juga bisa ditelaah dengan menggunakan perspektif kepemimpinan politik. Tapi modal dari kepemimpinan politik dia adalah harus menjadi elit. Setelah menjadi elit, kemudian dia menjadi elit politik. Sesudah menjadi elit politik, dia bisa menjadi pemimpin politik. Weberian itu adalah cara pandang yang menggunakan kerangka berpikirnya Max Weber. Max Weber kan sudah membuat tipologi tentang siapa yang memegang otoritas dan jenis otoritas itu apa aja. Anda sudah tahu, ini di mata kuliah politik di desa Anda pasti memakai itu. Otoritas tradisional, ya, otoritas karismatis, dan otoritas legal rasional. Nah, dalam cara pandangnya orang ilmu politik, Max Weber ini sebenarnya juga bisa dimasukkan ke dalam atau sebagai teoritisi elit politik. Ya, karena yang menjadi elit politik pasti orang yang punya kekuasaan tradisional, tokoh-tokoh masyarakat, atau pemimpin yang memperoleh kekuasaan secara formal, atau orang yang duduk dalam suatu struktur organisasi yang legal rasional yang namanya birokrasi. Kan hanya itu Max Weber. Jadi kalau kita memakai perspektif Max Weber atau menggunakan ide-ide politik Max Weber, maka itu kita sebut menggunakan perspektif Weberian. Mengapa Mosca dan Pareto membuat konsep elit? Mosca dan Pareto tidak membuat konsep elit politik, itu ya. Jadi selama ini skripsi itu banyak yang tidak tepat dalam memilih teori. Pareto dan Mosca tidak pernah bicara tentang elit politik. Dia hanya mempopulerkan konsep elit. Dia bicara tentang elit sosial. Lalu dikembangkan sampai Anda nanti bertemu dengan seorang ilmuwan politik perempuan yang bernama Susan Keller yang mencetuskan konsep atau gagasan tentang elit strategis. Ya tetap hanya menambah aja gitu loh. Jadi semua orang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam struktur sosial, dalam organisasi, tidak harus struktur organisasi itu formal, tapi struktur organisasi informal. Dia bisa membuat keputusan, lalu anggotanya juga terikat untuk menjalankan keputusan itu. Ini yang kemudian oleh Susan Keller disebut dengan elit strategis. Saya juga akan mengajak Anda semua belajar tentang bangkitnya partai plutokrat. Ya, di Indonesia banyak nih partai plutokrat. Ya, Partai Nasdem, ya, Partai Demokrat, ya, Partai PDIP, ya, itu partai plutokrat. Jadi ketuanya harus salah satu dari pendiri partai. Nggak boleh orang lain masuk ke menjadi pemimpin partai atau menjadi ketum dari partai. Jadi fenomena-fenomena ini bisa dijadikan skripsi ya. Saya minta Anda semua ya, ini ditelaah. Ya, Anda jadi sudah nggak ada alasan bingung cari teori. Karena sudah ada mata kuliah kepemimpinan politik. Jadi bisa Anda menjelaskan kenapa Partai Demokrat setelah
Pak Susilo Bambang Yudhoyono sekarang jatuh ke anaknya Agus Harimurti. Nah, itu Anda bisa menjelaskan, itu namanya bangkitnya partai plutokrasi. Gitu ya. Kenapa PDIP nanti setelah Bu Mega misalnya sudah tidak jadi ketum? Siapa yang jadi ketum? Oh, mungkin anak laki-lakinya atau Ibu Puan. Gitu loh. Begitu juga dengan Nasdem. Begitu juga dengan Gerindra. Seperti itu ya. Kenapa ada keluar masuk, ada politisi yang udah ada di partai politik tapi dikeluarkan oleh si owner partai atau oleh pendiri partai. Adalah metode untuk melihat kepemimpinan dalam beberapa konteks. Jadi ada yang mengatakan, ada statement yang umum yang selalu berbunyi begini. Setiap pemimpin itu lahir dari zamannya. Itu ya, Anda pernah mendengar itu ya. Jadi Soekarno itu memang menjadi proklamator karena dia memang lahir tepat pada zaman itu. Kenapa bukan Soeharto kayak gitu? Kenapa bukan Muhammad Yamin? Itu ya kalau di Indonesia. Jadi seorang pemimpin itu lahir tepat memang dalam zamannya. Kenapa Muhammad Gandhi muncul di India ya dengan politiknya Muhammad Gandhi itu apa ya? Yang swadaya ya atau apa? Swadesi ya. Politiknya Muhammad Gandhi itu swadesi. Ya, dia memperjuangkan kesetaraan, dia tidak mau menggunakan produk-produk dari pabrikan, kapitalisme dan sebagainya. Swadesi, ya. Jadi itu ada metodenya. Ya, mungkin metode yang tepat yang sebagai intro di sini adalah metode historis. Ya, kita menggunakan metode sejarah untuk bisa membaca dan menganalisis kepemimpinan dalam beberapa konteks. Misalnya, ini kalau Anda pengen pembuktian, kenapa ada Hitler? Kenapa ada partai Nazi? Kenapa ada Stalin? Kenapa ada Saddam Hussein? Kenapa ada Soeharto? Kenapa ada Ferdinand Marcos? Kenapa ada Donald Trump? Gitu loh. Kenapa ada Donald Trump? Bikin heboh itu dunia. Ya karena sesuai eranya, era digital. Ya, yang jadi presiden Amerika tidak harus orang dari Kongres. Gitu. Tapi bisa dari pengusaha. Karena itu sudah di era digital. Lalu berikutnya, saya akan mengajak Anda semua mahasiswa peserta mata kuliah ini memahami tentang praktek atau pola kepemimpinan yang berbasis gender. Gender itu dikotomi. Ya, selama ini gender itu dikotomi. Gender adalah konstruksi sosial yang berbasis pada pembangunan peran dan fungsi berdasar jenis kelamin. Laki perempuan lalu dikonstruksi secara kultural menghasilkan konsep yang namanya gender. Ya, kalau perempuan cukup jadi administrasi partai atau jadi bendahara partai. Tapi kalau sekjen harus laki-laki. Atau penempatan perwakilan politik di DPR. Laki-laki senior dulu, baru laki-laki junior, baru perempuan, politisi muda. Nah, seperti mengapa dalam struktur politik, dalam struktur pemerintahan itu selalu pemimpin itu mempunyai kekuasaan yang lebih banyak, kekuasaan yang besar dan cenderung dominan. Lalu Anda bisa mengkajinya. Oh, ini berarti gaya kepemimpinannya adalah gaya kepemimpinan otoriter. Kenapa pemimpin itu memakai cara-cara atau jenis kepemimpinan otoriter supaya kebijakannya itu bisa berlaku efektif. Kalau lemah berarti kebijakan itu nanti tidak efektif. Targetnya molor terus, nggak tercapai. Jadi pemimpin itu memang yang sering terjadi adalah dominan, punya kepribadian dominan dan mempraktekkan cara-cara kepemimpinan yang otoriter. Tapi ada juga pemimpin yang mulai dari kepala negara, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa sampai camat, itu ada yang tidak menerapkan pola-pola kepemimpinan otoriter tapi lebih responsif, ya mengakomodasi, ngajak diskusi, ya dan sebagainya.